Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Miranata Verda. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi filsafat hukum Islam, yaitu tentang Maqasid al-Syariah. Maqasid al-Syariah secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu maqasid yang artinya kesenjangan, kesengajaan atau tujuan, dan syariat artinya jalan menuju sumber air. Ini pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqasid adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat terrealisasi dengan baik jika 5 pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu yang pertama agama, yang kedua jiwa, 3 turunan, keempat akal, dan yang kelima harta. Tujuan syar'i dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan dalam kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang daruri, haji, dan tahsini. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum. Tujuan dari 3 kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik, karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambanya. Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat seperti berikut. Yang pertama, masalah itu harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan. Kedua, maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal. Ketiga, harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat. Keempat, mendukung realisasi masyarakat daruriyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama. Adapun manfaat mempelajari maqasid al-syariah ialah sebagai berikut. Yang pertama, mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah tasyri' baik yang umum maupun yang khusus. Yang kedua, menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman. Ketiga, membantu ulama berijtihad dalam bingkai tujuan syariat Islam. Keempat, mempersempit perselisihan dan tasub di antara pengikut mazhab fikih. Selanjutnya, pelengkap maqasid al-syariah. Pertama, pelengkap maqasid ad-daruriyat. Ketika Tuhan mensyariatkan sholat untuk menegakkan dan memelihara unsur agama, syar'i memerintahkan agar sholat itu dikumandangkan dengan azan sesudah masuk waktu dan dikerjakan dengan berjamaah sebagai kelengkapannya. Dua, kelengkapan maqasid hajiyat. Tatkala syar'a memberikan kemurahan kepada orang yang sedang dalam bepergian untuk mengqashar sholat, lalu disempurnakan kemurahan itu dengan diperbolehkan menjamaknya. Yang ketiga, pelengkap maqasid tashiniyat. Syar'i mewajibkan bersuci untuk menegakkan urusan tahsini. Kemudian kewajiban bersuci itu disempurnakan dengan aturan-aturan sunnah bagi bersuci. Tatkala syar'i mensunahkan menyembelih hewan kurban, disempurnakan perintah itu agar binatang yang dikurbankan dipilih dari binatang yang tidak cacat. Sebagaimana dijelaskan dengan berulang kali, bahwa tujuan hukum perundang-undangan ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Maksud tersebut dapat terwujud karena perintah dan kewajiban syariat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dijauhi segala larangannya. Pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab perintah itu dikeluarkan menjadi pendukung utama untuk menaati perintah syariat. Karena sebab-sebab syariat dikeluarkan selalu mengikuti status hukum musababnya. Artinya, jika status hukum musababnya adalah wajib, maka wajib pula hukum sebab yang terjadi perantaranya. Tidak ada bedanya dengan perintah-perintah syariat. Larangan-larangannya dan mempunyai perantara-perantara yang mengantar pada perbuatan itu terlarang. Tidak logis apabila suatu perbuatan itu dilarang,
sedang perantaranya diperbolehkan. Oleh karena itu, perantara atau wasilah dari suatu larangan yang kuat seharusnya lah mengikuti status hukum yang diperantarai, yakni terlarang juga. Berdasarkan ketentuan tersebut, muncullah dua kaidah yang penting, yaitu satu, sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna karena wajib adanya. Kedua, menutup jalan menuju ke perbuatan terlarang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.